Jadi, membiarkan mereka mati sekarang itu jauh lebih baik daripada hidup sengsara dalam kemiskinan. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Oke guys, jadi hari ini gue mau ngomongin soal seseorang yang kamu orang pasti nggak bakal nyangka deh soal orang ini. Dia ini adalah seorang perempuan terdidik, lulusan universitas bergengsi, punya karir yang dihormati, dan dia dikenal sebagai seseorang profesional yang kompeten di bidangnya. Namanya Miyuki Ishikawa, dan dia adalah seorang bidan di mana tugasnya sangat mulia, membantu perempuan melahirkan, menolong bayi lahir ke dunia, dan memastikan bayi-bayi lahir dengan selamat. Harusnya sih begitu tugasnya. Tapi yang sebenarnya dia lakukan adalah membunuh lebih dari 100 bayi dengan tangannya sendiri. Tapi yang lebih gila itu adalah soal hukuman buat dia. Bahwa fakta hukuman yang diterimanya waktu itu cuma 4 tahun penjara guys. 4 tahun untuk lebih dari 100 nyawa. Jadi guys, pas di persidangan, si bidan ini melakukan pembelaan atas alasan kenapa dia bunuh 100 bayi itu. Gue nggak tahu lorang bakal setuju apa enggak sama pembelaan dia ini. Karena jujur aja, alasan dia ini sebenarnya cukup menarik, tapi tetap aja tidak bisa dibenarkan. Ini kisah Miyuki Ishikawa. Jepang mengenalnya dengan nama lain yaitu Oni Sanba atau bidan iblis. Jadi gini ceritanya. Saat itu, Jepang tahun 1945, di mana Perang Dunia Kedua baru aja selesai. Jepang kalah dan kondisinya hancur total. Ekonomi runtuh, kota-kota jadi puing, dan orang-orang berjuang hanya sekedar untuk makan. Di tengah kondisi itu, ada satu krisis yang jarang dibicarakan, yaitu lonjakan bayi yang gak diinginkan. Jadi, kondisi waktu itu kan Perang Dunia Kedua telah usai. Lalu, para prajurit ini pulang dari perang. Dan di sanalah angka kelahiran langsung meledak. Nah, you know kan? Tapi, kemampuan keluarga untuk menghidupi anak-anaknya itu jauh dari kata cukup. Banyak para ibu yang melahirkan sendirian, nggak punya suami, nggak punya uang, nggak ada yang bertanggung jawab. Pokoknya kacau lah pada saat itu tuh di Jepang. Dan di Jepang, pada saat itu tuh melakukan aborsi masih ilegal. Nah, di sini guys, gue juga bingung. Memang di Jepang itu aborsi itu legal ya? Gue searching sih emang katanya legal, tapi dengan syarat yang cukup ketat dan dengan kondisi yang emang benar-benar urgent. Ya mungkin kalau kondisinya itu kayak krisis gitu. Soalnya pada zaman itu tuh katanya aborsi itu masih ilegal, makanya lonjakan bayi di era setelah perang itu langsung lonjak. Nah, barulah setelah itu aborsi itu menjadi legal gitu. Tapi kalau memang kesalahan informasi dikoreksi aja ya. Oke, lanjutkan ceritanya. Jadi, karena kondisi krisis itu, banyak keluarga miskin ini melakukan penitipan bayi mereka ke bidan atau rumah bersalin. Dengan harapan si bayi-bayi itu akan diadopsi atau dirawat oleh orang lain. Nah, ini maaf aja nih mah ya. Kacau juga nih orang-orang. Lo seenaknya bikin bayi, habis itu lo berharap bayi lo diurusin sama orang. Oh my god, gue gak ngerti lagi. Guys, ditambah ini kan kondisi kan masih krisis ya. Orang juga mungkin mau ngadopsi bayi itu ya agak mikir juga lah. Nyerandu banget gak sih krisis-krisis ngadopsi bayi? Oke guys, lanjut. Disinilah Miyuki Ishikawa berperan dengan aksinya. Sebenarnya dia ini tuh bukan orang biasa. Dia lahir tahun 1897 dari keluarga yang cukup berada di Miyazaki. Dia berhasil masuk dan lulus dari Universitas Tokyo. Sesuatu yang sangat langka untuk perempuan di era itu. Artinya, dia cerdas, terdidik, punya privilege yang kebanyakan orang Jepang saat itu nggak punya. Setelah itu, dia menikah dengan Takeshi Ishikawa. Lalu, dia bekerja sebagai bidan dan menjadi direktur di rumah sakit bersalin bernama Kotobuki San-in di Tokyo. Di atas kertas, dia adalah seorang perempuan yang sukses mengabdikan hidupnya untuk kesehatan ibu dan anak. Tapi ternyata, di balik pintu rumah bersalin itu, ceritanya sangat berbeda. Pada saat itu, rumah bersalin Kotobuki San-in menerima banyak bayi. Kebanyakan bayi lahir di luar nikah dan dari ibu yang terlalu miskin untuk merawat anak mereka. Para ibu ini datang dengan harapan anaknya akan diadopsi oleh keluarga yang lebih mampu.
Tapi adopsi itu sebagian besar tidak pernah terjadi. Karena gini juga loh guys, si ibu bidan Miyuki inilah yang seharusnya pada saat itu tuh harusnya nih ya mencarikan orang tua asuh untuk si bayi-bayi itu. Tapi ternyata dia hanya membiarkan bayi-bayi itu begitu aja dan tidak ada perawatan dengan benar oleh pihak rumah bersalin. Bayi-bayi itu tidak diberi makan cukup dan ya udah diabain gitu aja. Sehingga diam-diam banyak yang mati satu persatu. Awalnya mungkin dimulai dari satu atau dua kasus, lalu lama-kelamaan jadi kebiasaan dan berlanjut. Jadi kayak mulai jadi sebuah sistem gitu. Hampir semua bidan lain yang bekerja di situ mengetahui apa yang terjadi. Tapi mereka bisa apa? Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka nggak punya wewenang atas apapun. Jadi karena mereka ngerasa nggak kuat dan nggak sanggup atas apa yang mereka lihat, mereka memilih untuk resign satu persatu tanpa melaporkan ke polisi. Ya karena emang nggak berani. Udah, jadi pasrah aja pokoknya. Dan menurut logikanya si ibu bidan Miyuki ini, kenapa sih kok dia ngelakuin itu? Nah, menurut dia itu gini loh. Ini tuh sebenarnya logikanya dia ini tuh jahat ya, tapi emang cukup masuk akal sih. Ya walaupun apapun itu, tetap aja bayi dibunuh itu kasihan banget. Dia itu nggak berdosa. Oke lanjut, jadi menurut logika dia tuh gini, bayi-bayi ini kan lahir dari keluarga yang nggak bisa ngerawat mereka. Mereka akan tumbuh dalam kemiskinan, penderitaan, bahkan mungkin kelaparan. Jadi, membiarkan mereka mati sekarang itu jauh lebih baik daripada hidup sengsara dalam kemiskinan. Nah ini logikanya si ibu bidan Miyuki ini. Nah, coba ya, menurut kalian, logika dia yang kayak gini nih gimana guys? Ngeri nggak tuh logikanya? Tapi ya udahlah, lo orang simpulin sendiri. Oke lanjut, jadi karena logika dia itu, si bidan Miyuki ini percaya diri kalau yang dia lakuin itu bener pokoknya. Nah, tapi di sini dia juga lama-lama tuh jadi kayak blinger gitu loh. Dia manfaatin situasi itu sebagai peluang bisnis. Lama-lama nih ya, bidan Miyuki ini sama suaminya ini membuat rencana dan sistem untuk menjadikan rumah bersalin sebagai penghasilan dengan cuan yang cukup besar. Jadi sistemnya tuh gini, bayi-bayi itu kan sudah meninggal di rumah bersalin. Tapi para orang tua ini nggak mengetahui kalau ternyata anaknya mereka ini sudah meninggal. Mereka masih mengira bahwa anak-anak mereka ini ya masih aman-aman aja dirawat atau sedang dalam proses adopsi. Ya pokoknya normal lah ya, kayak ya aman aja gitu. Taunya sih para orang tua ini. Nah, karena ketidaktahuan mereka ini, si Takeshi alias suaminya si bidan Miyuki ini mendatangi para orang tua untuk meminta biaya perawatan. Terus si Tuan Takeshi ini bilang gini ke mereka, ke para ibu-ibu bayi ini. Jadi bilang gini, Bu Ibu, anak kalian ini kan masih kami rawat dengan baik. Tapi kami butuh biaya untuk perawatan dalam jumlah sekian yen. Jadi kami meminta ibu-ibu buat bayar sekarang ya. Dan kalau ibu-ibu hitung-hitung nih ya, total jumlah yang ibu-ibu berikan ke saya sekarang ini jauh lebih murah loh daripada kalian membesarkan anak-anak kalian sampai dewasa. Para orang tua yang miskin ini ya sebenarnya takut. Mereka akhirnya mau tidak mau ya membayar biaya itu. Karena mereka pikir juga ini tuh demi kebaikan anaknya mereka. Padahal seperti yang kita tahu, anak-anak bayi itu aslinya sudah tidak ada. Kejadian ini tuh bukan sekali dua kali. Ini sudah dilakukan secara berulang-ulang, sistematis dan kepada banyak keluarga. Karena lama-lama kondisi ini makin menjadi sebuah sistem dan kebiasaan di rumah bersalin itu, akhirnya si bidan Miyuki dan suaminya ini lama-lama kepikiran juga kalau harus ada seseorang yang bisa menutupi kasus-kasus kematian bayi ini secara resmi. Akhirnya mereka menemui seorang dokter yang bernama Shiro Nakayama. Dan dokter Nakayama setuju untuk diajak kerjasama membuat surat kematian palsu. Dengan kepalsuan dan bayaran, sistem itu sekarang menjadi rapi, lengkap, dan sistematis. Bidan Miyuki yang eksekusi, Tuan Takeshi yang tagih uang ke orang tua, dan dokter Nakayama yang fasilitasin dokumennya. Mereka mencantumkan kematian bayi dengan sebab meninggal atas bawaan lahir, penyakit tertentu, dan sebagainya. Seolah semuanya alasan itu tuh normal aja gitu.
Sistem ini berjalan dari sekitar 1944 sampai awal 1948, hampir 4 tahun. Sampai akhirnya kejahatan itu tuh terbongkar pada 12 Januari 1948, di mana pada saat itu dua polisi dari kantor Waseda sedang melakukan patroli rutin di Tokyo. Dan entah gimana ceritanya, mereka tidak sengaja menemukan sisa-sisa tubuh dari 5 bayi di tempat yang tidak seharusnya. Setelah itu, otopsi mulai dilakukan, dan ternyata tidak ada satupun dari kelima bayi itu yang mati karena sebab alami. Investigasi terus dibuka, sampai akhirnya mereka mulai menemukan temuan benang merahnya, yang dimana lebih dari 40 jenazah bayi ditemukan di rumah seorang tukang pemakaman, yang rupanya juga ikut terlibat dalam skema pembuangan mayat. Oke lanjut, lalu sekitar 30 jenazah lagi ditemukan terkubur di bawah sebuah kuil. Total yang bisa diidentifikasi dalam dakwaan berjumlah 27 korban, tapi investigasi polisi mengarah ke angka yang jauh lebih besar dari sebuah dakwaan, yaitu diperkirakan 103 korban, bahkan ada yang menyebut hingga 160 korban. Akhirnya, Bidan Miyuki, Tuan Takeshi, dan Dr. Nakayama ditangkap pada 15 Januari 1948, 3 hari setelah penemuan mayat yang pertama. Agak tragis ya sebenarnya, kejadian sebesar itu terbongkar bukan karena operasi besar, tapi hanya karena sebuah kebetulan. Oke lanjut, Miyuki dan tim pengacaranya ada di sidang pengadilan. Mereka tidak bisa menyangkal atas kematian bayi-bayi itu, karena bukti-bukti juga sudah terlalu banyak. Tapi mereka ini mampu memutarbalikkan sebuah narasi dengan Miyuki menyampaikan argumen pembelaan, yang isinya itu ya logika dia di awal tadi. Menurut dia gini, bahwa dalam hal ini para orang tua bayilah yang paling bersalah. Mereka yang membuang anak-anak mereka, dan tujuan saya hanya tidak ingin melihat bayi-bayi itu ketika dewasa malah makin menderita. Nah, itu isi pembelaan si Miyuki. Dan yang lebih mengejutkan pada saat itu, Miyuki ini dapat dukungan penuh oleh publik. Banyak warga Jepang yang meski tidak setuju dengan caranya, tapi mereka bisa memahami konteks yang dimaksud oleh si Miyuki ini. Menurut warga saat itu, krisis bayi terlantar itu nyata, dan kemiskinan itu juga nyata. Dan menurut warga, dari kasus ini tidak hanya Miyuki yang harusnya bertanggung jawab, tapi juga sistem pemerintahan yang gagal lah yang harusnya bertanggung jawab. Ditambah pada saat itu, hukum Jepang ini hampir tidak memberikan hak apapun kepada bayi yang baru lahir. Akhirnya dari hasil persidangan itu, hakim menjatuhkan putusan bersalah atas kejahatan omisi atau bukan pembunuhan aktif, tapi dikarenakan kelalaian yang menyebabkan kematian. 8 tahun penjara untuk Miyuki, 4 tahun untuk Takeshi dan Nakayama masing-masing, tapi Miyuki dan suaminya melakukan banding. Dan di Pengadilan Tinggi Tokyo tahun 1952, hukuman Miyuki dipotong jadi 4 tahun dan Takeshi jadi 2 tahun. 4 tahun untuk lebih dari 100 kematian bayi. Dan Miyuki Ishikawa hidup sampai umur 90 tahun. Dia meninggal tahun 1987, 4 dekade setelah kasusnya bebas dan sudah keluar dari penjara. Nah, tapi ada satu hal dari kasus ini yang punya dampak besar untuk Jepang. Kasus Miyuki Ishikawa ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Jepang untuk melegalkan aborsi. Karena 6 bulan setelah Miyuki ditangkap, tepatnya 13 Juli 1948, pemerintah Jepang mengesahkan Eugenic Protection Law yang membuka jalan bagi legalisasi aborsi atas dasar alasan ekonomi pada tahun 1949. Para pembuat kebijakan berpikir kalau aborsi masih ilegal dan sistem dukungan untuk ibu miskin tidak ada, kasus-kasus seperti Miyuki ini akan terus terjadi. Tapi ini bukan berarti apa yang dilakukan Miyuki ini bisa dibenarkan. Dan bukan berarti aborsi jadi legal seolah tidak ada syarat dan ketentuan di sana. Nggak boleh ya guys, bagaimanapun tidak ada yang dibenarkan atas kasus ini. Ini bukan berarti apa yang Miyuki lakukan bisa dibenarkan, sama sekali tidak. Dari kasus ini, belajarlah menjadi orang yang bertanggung jawab. Akibat ketidaktanggungjawab dari semua pihak, bayi yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa harus meninggal. Oke guys, gitu aja cerita hari ini. Semoga kalian suka. Kalau ada pendapat atau informasi lain soal cerita ini, kita bisa sharing dan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!